Oke. Kita akan mendukung timnas Indonesia. Betul. Ini dia nih. U20. Betul, nih, betul. Di Piala Asia U20 yang digelar di China. Shenzhen ya. Shenzhen. Melawan Iran ya. Partai pertama adalah Iran yang dihadapi. Gimana Bung Ais melihat? Ya, Iran ini lawan yang berat bisa dibilang ya. Iya. Karena tim ini bukan hanya di level senior, Iya. mereka ini di level junior juga salah satu tim kuat di Asia. Iya. Bahkan Iran ini 4 kali juara. Waduh. Salah satu tim yang cukup banyak juaranya 4 Dan kali. dia solid ya. tim Solid, ini. betul. Mm-mm. Dan juga posturnya kan lebih jejak gitu. tinggi besar, jejak gitu. Iya, benar. Ini yang jadi harus diantisipasi oleh Coach Indra Syafri dan tim ya, karena kalau kita lihat salah satu kelemahan Indonesia adalah mengantisipasi umpan-umpan crossing. Di uji coba kemarin 3 pertandingannya di U20 Challenge Series menghadapi Yordania, Suriah, kemudian India, kita terlihat sekali tuh kebobolan 3, 2 gol diantaranya dari sundulan. Nah, saat lawan Yordania 1, lawan Suriah 1, ya ini yang harus segera diantisipasi menghadapi Iran, karena kalau nggak diantisipasi bukan tidak mungkin kita akan dieksploitasi dari posisi itu. Apa backnya kurang tinggi, Bung Ais? Kalau Apa positioning sebenarnya yang lebih urgent? sebetulnya kalau dalam serangan-serangan udara bukan hanya posturnya tinggi besar ya, tapi juga timing ya. Oh, timing ya. BP pernah cerita ya di salah satu podcast bahwa dia sebetulnya tidak terlalu tinggi-tinggi amat ya, 170 sekian lah. Tapi dia pandai mencari timing kapan saatnya lompat. Sehingga kadang-kadang lawan sudah turun, dia baru dalam posisi tertinggi. Ini yang memenangkan dia dalam duel udara. Itu yang memang jadi kelebihan tim-tim dari Persia biasanya seperti itu, dari Iran, dari Irak ya. Iya, biar berarti bisa membaca posisi back lawan ya. Betul. Di babak kualifikasi juga Iran perkasa ya. Perkasa, betul. Mereka kan jadi juara grup kan di kualifikasi. Sehingga kalau kita nilai mereka ini salah satu lawan yang cukup berat, dan juga dari segi skuad mereka dari 23 nama yang dibawa itu ada satu gelandang mereka yang main di Fenerbahce. Yakni Salem Tomay ya. Nah, ini harus diantisipasi Betul. sama pasukan Garuda ini ya. Pasukan Garuda betul, karena selain postur, kecepatan juga Iran, skill individunya bagus, kolektivitas timnya bagus. Ini yang jadi PR besar ya buat Coach Indra Syafri, bagaimana caranya mengantisipasi serangan-serangan Iran. Dan regenerasi tim Iran ini bagus ya. Bagus. Karena mereka membawa tim di Piala Asia U17 sebagai upaya regenerasi ya. Betul. Artinya tim ini juga selain punya rekor yang sudah cukup panjang, sudah punya soliditas atau punya chemistry mungkin ya Bung Ais. Betul. Dan juga ditambah lagi pelatih mereka ya, Hosen Abdi ini. Ini pelatih yang memang bisa dikatakan sangat kenal sekali dengan kelompok umur, tim kelompok umur mereka. Dari 2019 pegang U17. Iya. Oh, jadi ini pelatih yang sama. Jadi ya dia tahu betul ini pemain yang sudah dia pegang dari lama, dari U17 tuh 2019 sampai sekarang dia naik jadi U20, sehingga dia paham bagaimana kualitas pemain-pemain yang dia bawa di turnamen ini. Ini yang jadi catatan buat Coach Indra Syafri agar bisa mempersiapkan diri ya untuk bisa bertanding di laga pertama. Iran juga patut memperhitungkan Indonesia, karena Coach Indra juga sangat dekat dengan tim di level usia. Betul ya. Kalau kita nilai kan Coach Indra ini dari 2012 memang ini dikenal sangat pandai ya. Dia bukan hanya sebagai pelatih tapi juga sebagai bapak ya. Dia sosoknya ya. Ya betul. Sebagai sosok ayah gitu ya. Betul, dia pandai untuk meningkatkan motivasi percaya diri timnya. Artinya kita ingat bagaimana 2013 dia bisa mengangkat mental Evan Dimas dan kawan-kawan ya untuk bisa mengalahkan Korea Selatan waktu itu di GBK. Ya, kalau nggak salah saat itu menang 3-2. Dan kita akhirnya lolos ke Piala Asia U20 saat itu di 2013. Oke, kalau Bung Ais catatannya apa yang masih kurang dari U20? Kita final pass ya, bagaimana build up serangan udah bagus dari belakang, biasanya ball position bagus, tapi kadang-kadang
di sepertiga akhir ini final pass-nya sering yang kurang ya. Kurang maksimal sehingga banyak sekali peluang yang sudah diciptakan dari bawah. Kedepannya jadi mentah lagi. Kita masih belum punya seorang playmaker. Kalau di level senior kita punya Tom High. Tapi di U20 ini ada Welber Jardim sebetulnya. Tapi dia masih belum maksimal ya untuk memainkan peran itu sekarang. Aslinya kan memang bek kanan ya. Tapi dimainkan sebagai gelandang oleh Coach Indra bersama Tony Firmansyah. Sehingga kalau kita nilai karakter pemain-pemain selain Jardim ini adalah karakter pekerja keras. Ini yang jadi kreativitas tim ini masih belum maksimal. Nah dari turnamen uji coba sebelumnya dari 3 pertandingan 2 kali kalah dan 1 kali menang. Betul. Memang di 2 partai pertama itu kan sering salah umpan ya, salah passing ya. Ini kan fundamental banget sebenarnya. Bahkan netizen bilang, waduh, timnas tapi kok ngumpan aja salah terus kata. Ini memang lagi trial and error. Buktinya di pertandingan terakhir Indonesia bisa menang besar gitu kan? Atau gimana Bung guys? Ya alibinya kan kalau kita lihat Coach Indra mengatakan bahwa ini supaya nggak ketahuan nih. Supaya nggak ketahuan strateginya. Gitu. Dan memang kita nggak bisa jadi patokan ya betulnya di uji coba itu. Karena ini di uji coba adalah kesempatan setiap pelatih untuk bisa mencari formula yang tepat, mengeksplorasi pemain. Siapa sih pemain-pemain yang cocok untuk bisa dibawa dan juga siapa sih pemain-pemain yang cocok di posisi ini dan juga strategi apa yang paling tepat. Tapi memang kalau kita nilai ya menghadapi Suriah dan menghadapi Yordania ini gambaran kecil lah. Gambaran kecil betapa sulitnya kita akan bersaing di Piala Asia ini. Oke, kalau kita lihat dari kemungkinan susunan pemain ada Ikram Al-Ghifari, Alvarez Buffon, Kadek Arel, Iqbal Gwijangge, Donitri Pamungkas, Fandi Bagus, Welber Jardim, Tony Firmansyah, Aryansyah Abdul Manan, Muhammad Ragil, Jan Srevan. Ini kan sebetulnya kerangka timnya udah kebentuk ya Bung Ais? Iya, kerangka tim udah terbentuk. Kemungkinan besar Coach Indra akan mainkan pola 3-4-3 ya. Karena ini pola yang memang dirunutkan dari tim senior U23, U20, U17 juga akan mainkan pola itu ya. Kecuali kalau nanti Patrick Kluivert ubah pola lagi ya. Kemungkinan ke bawahnya akan berubah juga. Pola 3-4-3. Nah, kalau di belakang sih kemungkinan besar Ikram Al-Ghifari yang akan dipilih jadi kiper utama karena kita tahu 20 caps dan penampilan Ikram ini cukup bagus. Di belakang kita masih punya Kadek Arel, masih punya Fafa Seva, ada juga Sultan Jaki ya, ada Alvarez Buffon juga yang bisa dikatakan menjadi salah satu pilar di depan. Ada Iqbal tadi yang juga biasanya jadi starter. Nah, kalau di tengah ini pilihannya Welber Jardim dan juga Tony Firmansyah sebagai holding. Kemudian di sebelah kirinya ada Donitri ya. Di kanan banyak bisa jadi Buffon juga kadang-kadang dimainkan di situ. Nah, kalau di depan ada Jens Srevan sebagai target man, Jehan Pahlevi di sebelah kiri ataupun kadang-kadang Oldia Rahman juga dimainkan ataupun Muhammad Ragil langsung ditandemkan oleh Jens Srevan. Nah, Jens Srevan ini kan juga masih kesulitan ya, karena masih minim supply ya, bukan beberapa kali dia harus turun tuh menjemput bola. Artinya memang harus dioptimalkan lagi suplai bola ke Jens Srevan. Ya, inilah yang memang menjadi PR dan juga kita yang cukup mengkhawatirkan adalah Jens Srevan kan ini baru pulih dari cedera ya. Dan saat di uji coba kemarin U20 Challenge Series itu dia tidak tampil maksimal karena masih cedera. Nah, mudah-mudahan kita masih tunggu kabar nih apakah dia sudah pulih total atau tidak. Ya mudah-mudahan dia sudah bisa langsung fit untuk bisa menemukan kembali sentuhannya. Karena kan walaupun pemain itu walaupun sudah pulih, kadang-kadang dia harus menemukan lagi sentuhannya. Touchnya ini yang mudah-mudahan betul, ball feelingnya ini yang perlu ditemukan lagi oleh Jens Srevan dan mudah-mudahan langsung ketemu. Betul. Katanya kemarin sempat ke Cimande ya. Apa Guru Singa gitu. Yang ini Haji Abel di Manggarai itu. Jadi cuma ditepok-tepok doang tuh. Ada orang datang pincang begitu ditepok-tepok 10 menit keluar udah berdiri tuh, guys. Udah jalan ya. Iya, bawa air sebotol. Ada juga yang cuma dikepret doang gitu. Di mana tuh? Ada di daerah situ Pik. Namanya apa?
Bang Kepret. Bapak kayak Rebana, band Kepret. Nggak, tapi itu beneran ya? Iya ada. Yeah. Tapi saya pernah lihat langsung emang. Yeah. Kebetulan keponakan patah dibawa ke daerah Cikupa tuh. Oh, Cikupa sana. Itu cuman ditiup-tiup dan dielus-elus aja. Iya, sembuh tuh. Sembuh. Dielus-elus gitu, ditiup, dipakai apa? Dia ulang tahun. Pakai kayu gitu ya. Iya. 2 bulan nyambung lagi tuh. Enggak, itu patah. Jadi tanpa digips. Ya cuman pakai kayu aja dilurusin kayu. Disanggah pakai kayu itu. Dipakai dipasang selama 2 bulan. 2 bulan dilepas, itu udah nyambung tuh. Nyambung. Enggak usah pakai pen gitu ya. Enggak usah pakai pen segala macam gitu, enggak ya? Makanya itu Allah alam ya, tekniknya apa. Iya. Oh, jadi sambil didoa-doain gitu ya. Mungkin. Dikasih air juga ya. Iya, betul. Oh, itu Cimande, Kom. Wah, ini Roberto Carlos nih punya pengalaman juga. Talang berapa? Roberto Carlos sering patah kaki soalnya kan. Tackle mulu. Kalau Anda sering patah hati ya. Tapi ini ngomongin kearifan lokal ya. Ternyata Indonesia itu sangat kaya ya untuk pengobatan alternatif seperti itu, termasuk patah tulang ya, atau keseleo dan lain sebagainya. Dan ini juga ternyata dimanfaatkan oleh para pemain bola mungkin di level-level Tarkam ya, yang sering main Tarkam. Bukan cuma Tarkam dulu ya, kita ingat beberapa tahun lalu saat Aji Santoso masih main di Piala AFF atau SEA Games, saya lupa gitu ya. Dia cedera dan kalau menurut dokter kemungkinannya kecil untuk bisa tampil di laga berikutnya. Dia dipulangkan dulu ke Indonesia. Dikembalikan lagi main besoknya, Pak. Dibawa kemana itu? Saya lupa ada itu. Nah, itu tuh ya. Iya. Bukan ke Abah Otong ya, itu beda lagi. Di Serang tuh. Ada tuh, tapi itu beda ya. Itu apa ukuran bukan ya? Ukuran kaki patahnya. Ukuran gitu. betis. Oke, kita pantau aja dulu situasi lalu lintas kalau begitu. Bersama NTMC Polri, dan kita sudah bersama dengan Brigadir Cici yang saat ini berada di kantor NTMC di kawasan MT Haryono, Jakarta Timur. Selamat pagi Brigadir Cici. Selamat pagi Mas Andri dan Mas Fadli. Oke, seperti apa pantauan lalu lintas yang bisa disampaikan pada pagi hari ini? Ya baik, terima kasih Sobat iNews. Mari kita update bersama perkembangan arus lalu lintas melalui pantauan Speed Korlantas Polri. Dan yang pertama saya mengajak Sobat iNews memantau langsung melalui pantauan kami dari sekitaran kawasan GPO Kuningan, Jakarta Selatan. Untuk kondisi arus lalu lintas pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng maupun sebaliknya, terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Kecepatan kendaraan yang melintas masih di kisaran normal, yaitu 45 km per jamnya. Dan untuk kendaraan-kendaraan dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran juga hingga saat ini masih terbilang dalam keadaan ramai dan lancar. Kami himbau bagi para pengendara baik yang menggunakan jalur arteri maupun jalur tol untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Selanjutnya Sobat iNews, kita akan beralih ke sekitaran kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas saat ini dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau terjadinya antrian traffic light yang cukup memanjang sekitar 200 hingga 300 meter ke belakang, di mana kendaraan masih didominasi oleh kendaraan pribadi tetapi juga kendaraan umum. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas menggunakan jalur tol dalam kota Cawang Grogol hingga saat ini masih menempuh kecepatan dengan kecepatan yang masih normal. Dihimbau bagi para pengendara untuk tetap bersabar menunggu antrian traffic light dan tetap menjaga batas jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya, Sobat iNews, kita beralih ke kawasan Pospol Simpang Sadan, Jawa Barat. Untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Cikopo atau Cikampek yang akan menuju ke arah Purwakarta, hingga saat ini terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan menjelang masuknya antrian traffic light, dan terpantau langsung bahwa kendaraan yang melintas pada kawasan ini masih didominasi oleh kendaraan besar seperti truk maupun kontainer, dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari tol Cipularang yang akan menuju ke arah Subang ataupun Cirebon juga hingga saat ini masih terbilang dalam keadaan relatif lancar. Dihimbau bagi para pengendara angkutan besar untuk tidak membawa kapasitas yang tidak membawa muatan, maksud kami yang tidak melebihi kapasitas, demi menjaga keselamatan diri Anda pribadi tetapi juga keselamatan bersama di jalan. Dan terakhir Sobat iNews, kita akan beralih ke kawasan Simpang Gereja Santo Petrus, Solo. Arus lalu lintas saat ini dari arah Jalan Dr. Muardi yang akan menuju ke Jalan Slamet Riyadi terpantau dalam keadaan relatif lancar. Terlihat juga adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang masuknya antrian traffic light.
Namun selepasnya kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Dan untuk kendaraan-kendaraan dari Jalan Slamet Riyadi yang akan menuju ke Jalan Dr. Wahidin dan sebaliknya juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Sobat iNews, kami mengajak Anda untuk selalu tertib berlalu lintas dan juga perlu Sobat iNews ketahui menambah informasi bahwa sampai dengan saat ini Operasi Keselamatan 2025 masih terus digelar sampai dengan tanggal 23 Februari 2025. Untuk itu sebelum bepergian, pastikan surat-surat kelengkapan kendaraan Anda dalam keadaan lengkap dan juga kondisi fisik kendaraan dalam keadaan layak pakai dan lengkap, serta tetap mengikuti himbauan dan aturan dari rekan-rekan kami yang bertugas di lapangan. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, Sobat iNews, angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama 1 kali 24 jam di seluruh Indonesia sudah sebanyak 150 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 25 luka berat, dan 192 luka ringan. Dari 150 kasus laka lantas tersebut, 97% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati, utamakan keselamatan diri Anda pribadi, tetapi juga kenyamanan bersama di jalan. Dan untuk Sobat iNews yang ingin mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Silakan hubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Dan untuk mendapatkan informasi lalu lintas melalui NTMC Korlantas Polri, Anda juga dapat mengunjungi website kami di korlantas.polri.go.id. Demikian Andri dan Fadli yang dapat kami bagikan langsung bersama saya Brigadir Cici dari studio NTMC Polri, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici untuk pantauan lalu lintas pagi hari ini NTMC Polri. Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Oke, ini ada info juga dari Pak Harnoto nih. Lalu lintas di Jalan Kalibata Raya, apartemen Kalibata City, hati-hati ada mobil box mengalami gangguan ban di lajur kanan. Setelah itu ramai lancar sampai depan kantor Makam Pahlawan. Lanjut sampai traffic light pertigaan Jalan Raya Pasar Minggu, arah sebaliknya ramai lancar. Oke, terima kasih untuk Pak Harnoto. Baik, kita break dulu ya. Habis ini kita juga akan update seperti apa kondisi Timnas U20 yang akan bertanding di Shenzhen menghadapi Iran. Tetap bersama kami di Morning News. iNews.id, ini baru berita.